Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Nyi Sri Ulina Ginting. Sebelum kita memulai pelajaran kimia kita, ada hal yang perlu diingat buat anak-anak sekalian, bahwa saat belajar daring, anggaplah kamu sedang belajar di sekolah, sehingga jangan pernah lupa untuk menyiapkan buku catatan. Jadi hal-hal penting dalam teori yang disampaikan setiap pamong, kamu boleh tuangkan di buku catatan. Nah, kita akan memulai pelajaran kita, maka boleh kamu buka LKS di halaman 3 sampai halaman 5. Nah, topik kita yang pertama, bab 1, itu adalah mengenai materi dan perubahannya. Yang kita bahas dari materi dan perubahannya itu adalah yang pertama, definisi materi, kemudian perubahan materi yang terdiri dari dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat dulu pengertian dari materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, dua karakter itu adalah penentu dari suatu materi. Jadi, segala benda yang ada di alam semesta, termasuk kita sendiri, merupakan materi. Ingat ya, setiap hal atau segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa itu disebut adalah materi. Kita lihat perubahan materi. Perubahan materi itu terdiri dari dua klasifikasi. Yang pertama adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat ciri-cirinya. Perubahan fisika. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Artinya, partikel penyusunnya tetap atau sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya saja. Misal, gas menjadi air dan sebaliknya. Air menjadi padat dan sebaliknya. Nah, contoh-contoh perubahan fisika ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ambil contoh ya, seperti yang ada di layar kamu. Yang pertama itu adalah air menguap, es mencair. Terus uap air mengembun, lilin meleleh. Bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang boleh kita jumpai contoh-contoh perubahan fisika yang sering kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita ke perubahan kimia. Yang menjadi ciri-ciri dari perubahan kimia adalah perubahan yang bersifat permanen. Artinya, perubahannya tidak dapat diubah lagi ke bentuk semula. Nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Dan yang terakhir, menghasilkan zat baru. Nah, dalam perubahan kimia pasti ada zat baru yang dihasilkan. Kita lihat contohnya. Contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah nasi menjadi basi. Pokoknya semua yang basi-basi itu masuklah ke perubahan kimia. Kenapa? Karena cirinya yang tadi, bahwa dia menghasilkan zat baru, ada zat baru yang dihasilkan. Kemudian nasi yang basi itu nggak bisa lagi dikembalikan ke bentuk semula. Nah, begitu juga seperti yang kamu lihat contoh yang Ibu tulis di layar kamu ini. Ada natrium yang dilarutkan ke dalam air, kemudian pembuatan tape, kertas yang dibakar, logam yang berkarat, dan sebagainya. Sampai di sini paham materi kita, nak? Oke, nah untuk memperdalam pengetahuan kamu, ini ada tugas Ibu berikan, dikerjakan di dalam kolom lembar kerja siswa. Demikian materi kita. Salam dan bahagia. Tetap jaga kesehatan.